Sidang pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan status tersangkanya dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memasuki tahap pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan, Roy Suryo menghadirkan 3 saksi fakta dan 1 ahli hukum untuk mendukung dalil bahwa penetapan tersangka tidak memenuhi syarat minimal 2 alat bukti yang sah, khususnya terkait penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dari pasal 32 itu sudah memenuhi syarat-syarat formalnya, karena berarti kalau pasal 32 ayat 1 itu harus ada saksi yang kemudian nanti melihat unggahan itu, gitu ya, mengunggah itu atau tidak kemarin. Dan saksi kami itu akan menjelaskan apa yang kemudian dulu dilakukan dengan pasal 32. Jadi kira-kira seperti itu. Total ada berapa saksi yang dihadirkan? Insya Allah ada 3 saksi. Ya, nah, sepanjang saya tahu ada 3. Mungkin kalau ada penambahan atau pengurangan, paling nanti kalau kurang ya jadi 2, kalau tambah jadi 4. Saksi apa aja itu, Pak? Saksi fakta yang mengetahui tentang unggahan-unggahan itu. Bahkan mungkin bukan orang pekerja Pak Roy lagi. Oh bukan dari saya, nggak ada. Ini adalah orang yang benar-benar tahu, benar-benar kompeten, yang akan lihat, dan bahkan saksi yang kita hadirkan itu yang memiliki muatan yang ada digunakan untuk dakwaan, untuk barang bukti. Dian Sandi berarti. Apa? Dian Sandi. Oh, enggak, Dian Sandi kan dari pihak sana. Itu ya. Jadi itu yang clear. Dan ini mumpungnya kemarin ada banyak pertanyaan tentang status dari kuasa hukum saya yang lama, ya. Ini pengacaranya. Jadi mohon maaf saya nggak ketemu surat aslinya, tapi saya ketemu kopinya. Jadi dia kopi dari surat saya yang sebenarnya sudah saya kirim ke teman media pada tanggal 11 Juli. Tolong dibaca baik-baik. Kalau masih ada sampai sekarang yang gagal paham, yang di mana-mana masih mengaku saya masih kuasa hukum dan itu tidak bisa dicabut. Kok kuasa hukum kok nggak bisa dicabut? Kuasa hukum itu sewaktu-waktu bisa dicabut. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun sudah termasuk yang ditembusi di sini. Jadi ini pertanyaan banyak dari teman-teman. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah ikut ditembusi? Ya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa yang berperkara dalam kasus ini, dan juga kemudian ketua pengadilan ini juga, kemudian hakim perkara pra-peradilan sudah, majelis hakim perkara pra-peradilan juga sudah, kemudian kantor hukum Tokham, dan juga untuk arsip. Jadi jelas ya, tidak ada lagi kuasa hukum, surat kuasa hukum khusus yang saya berikan selain untuk teman-teman Tokham yang ada di sini.